Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afna Sadiki dengan NIM 030 untuk nomor belakangnya. Sini saya akan materi hari ini adalah tentang perbedaan HTTP, MQTT, dan COAP. Dan saya akan menjelaskan tentang 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu pengertian. HTTP, MQTT, dan COAP adalah 3 protokol komunikasi yang banyak digunakan dalam sistem Internet of Things atau IoT dan aplikasi jaringan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis aplikasi dan kebutuhan komunikasi. Berikut pengertian umum tentang 3 protokol tersebut. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer data di internet, terutama untuk komunikasi secara browser dan server. Yang kedua yaitu MQTT, Message Queue Telemetry Transport, atau protokol ringan untuk komunikasi data antara perangkat, sering digunakan dalam aplikasi Internet of Things atau IoT. Lalu COAP itu Constrained Application Protocol, protokol untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas, dirancang agar lebih efisien dan ringan daripada HTTP. Itulah pengertian secara umum dari ketiga hal tersebut ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang perbedaannya ya. Ini saya akan jelaskan lebih terperinci. Untuk perbandingan ringkasnya, untuk yang pertama seperti yang kalian lihat dalam tabel tersebut. Untuk yang pertama, protokol di HTTP beroperasi di atas TCP atau IP yang merupakan protokol komunikasi yang sangat dapat diandalkan dan banyak digunakan untuk komunikasi datar antar perangkat dalam jaringan. Untuk MQTT sendiri juga beroperasi di atas TCP IP atau bisa menggunakan TLS untuk komunikasi aman. Namun karena menggunakan model publish atau subscribe, MQTT memerlukan broker untuk mengelola komunikasi. Untuk yang protokol COAP itu berbeda dengan HTTP dan MQTT. COAP beroperasi di atas UDP atau User Datagram Protocol yang lebih ringan daripada TCP. UDP tidak menjamin pengiriman yang terjamin seperti TCP, namun lebih efisien dalam komunikasi yang membutuhkan kecepatan. Yang kedua itu overhead. HTTP memiliki overhead yang tinggi, terutama pada header, karena HTTP adalah protokol berbasis teks dan menggunakan koneksi penuh untuk setiap permintaan. Informasi yang dikirimkan dalam header dapat menjadi besar yang mempengaruhi kinerja pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang MQTT memiliki overhead yang rendah. MQTT lebih ringan karena pesan yang dikirimkan sangat kecil dan protokol ini dirancang untuk penggunaan dalam aplikasi IoT yang hemat bandwidth. Untuk COAP memiliki overhead yang sangat rendah dibandingkan HTTP dan MQTT. COAP dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Nah, seperti pengertian yang sudah dijelaskan tadi, jadi header yang dikirimkan sangat minimal untuk efisiensi komunikasi. Yang ketiga, keandalannya. HTTP ya sangat dapat diandalkan karena menggunakan TCP yang menjamin pengiriman data yang benar dan teratur melalui mekanisme pengaturan alirannya dan pengiriman ulang paket. Untuk MQTT itu keandalan MQTT bergantung pada broker yang digunakan dan QoS atau Quality of Service yang dipilih. MQTT mendukung 3 tingkat QoS ya. Untuk QoS 0
pesan dikirim sekali tanpa jaminan pengiriman. Untuk QoS 1, pesan dikirimkan minimal sekali dengan pengulangan jika gagal. Yang ketiga, QoS 2, pesan dikirimkan tepat sekali yang lebih menjamin pengiriman tanpa duplikasi. Untuk COAP ya tidak seandal TCP yang digunakan oleh ATP karena beroperasi di atas UDP ya, yang tidak menjamin pengiriman data. Namun COAP memiliki mekanisme retransmisi yang mengatasi kehilangan paket. Dan untuk model komunikasi ya, HTTP itu menggunakan model silent service atau silent server, di mana klien mengirimkan permintaan request dan server merespon dengan data merespon dari request tersebut. Model ini bersifat stateless, artinya setiap permintaan adalah permintaan baru tanpa memori terhadap komunikasi sebelumnya. MQTT menggunakan model publish subscribe. Dalam model ini, perangkat atau publisher mengirimkan pesan ke topik tertentu dan perangkat lain atau subscriber menerima pesan jika mereka berlangganan ke topik tersebut. Ini memungkinkan komunikasi asinkron yang efisien. Untuk COAP, model komunikasinya itu silent server yang mirip dengan HTTP, tapi lebih ringan dan efisien. COAP mendukung komunikasi asinkron dengan mekanisme observasi yang memungkinkan perangkat klien untuk terus menerima pembaruan tanpa perlu paling terus-menerus. Yang kelima, untuk keamanan HTTP dapat dicapai dengan menggunakan HTTPS yang menggunakan SSL atau TLS untuk menginskripsi data yang dikirimkan, karena ini menjamin keamanan data dalam komunikasi. Untuk MQTT mendukung TLS untuk enkripsi dan autentikasi yang aman antara klien dan broker. Keamanan juga tergantung pada konfigurasi broker. Untuk COAP ya, mendukung DTLS atau Datagram Transport Layer Security untuk memberikan enkripsi dan autentikasi untuk komunikasi yang aman melalui UDP. Dan yang kompleksitas, HTTP sangat mudah digunakan karena merupakan protokol yang standar dan banyak didukung. Ya, untuk MQTT itu menggunakan broker ya. Untuk broker itu mengelola komunikasi antar klien dan memiliki banyak komponen yang perlu dikelola. Walaupun gak terlalu kompleks, mengkonfigurasi dan menjaga broker bisa menjadi tantangan. Untuk COAP itu lebih kompleks ya dibandingkan HTTP karena bekerja dengan UDP dan menggunakan mekanisme yang lebih canggih seperti observasi dan multicast. Ini bisa lebih sulit untuk diimplementasikan, terutama dalam skenario jaringan yang lebih rumit. Dan untuk penggunaan ya, HTTP yang paling banyak digunakan web untuk aplikasi berbasis browser, API, dan layanan web. Ini adalah protokol standar untuk komunikasi data yang lebih besar seperti halaman web dan file. Untuk MQTT banyak digunakan dalam IoT dan aplikasi yang memerlukan komunikasi waktu nyata atau real time dan efisiensi dalam menggunakan bandwidth dan daya seperti sponsor, perangkat rumah pintar, dan aplikasi monitoring. Untuk COAP digunakan dalam perangkat IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya seperti memori, daya, dan bandwidth. Ini sangat cocok untuk aplikasi IoT dengan perangkat yang membutuhkan komunikasi yang ringan dan efisien, seperti sensor dan aktuator dalam sistem smart gear atau smart home. Nah, dan itulah untuk perbedaan antara ketiga hal tersebut ya. Ini kesimpulannya, yaitu secara umum HTTP lebih cocok untuk aplikasi web tradisional. Nah, untuk MQTT lebih disukai untuk sistem IoT yang skalanya besar dan memerlukan penghematan sumber daya. Sementara untuk COAP adalah pilihan terbaik untuk perangkat IoT dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sekian, terima kasih telah dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.